Mantan suami dan keluarga yang dulu pernah mengusir dan menghinaku kini sedang merayakan pesta pernikahannya di apartemen milikku. Aku rusak acara itu supaya kapok. Aku balas dan aku permalukan mereka supaya tahu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku pernah diusir dengan hinaan, dipermalukan di depan banyak orang, dianggap perempuan miskin tak berguna oleh mantan suami dan keluarganya. Mereka berdiri angkuh, menatapku seolah aku tak pantas hidup bersama mereka. Bertahun-tahun aku membangun diriku, mengumpulkan luka menjadi tenaga, menjadikan sakit hati sebagai cambuk untuk bangkit. Kini, takdir membalikan keadaan. Apartemen mewah yang mereka injak dengan sombong untuk merayakan pesta pernikahan ternyata milikku. Mereka tak tahu bahwa pemilik tempat itu adalah aku, perempuan yang dulu mereka injak harga dirinya. Malam itu, aku datang bukan sebagai undangan, melainkan sebagai pemilik sah tempat, sekaligus perempuan yang akan merusak pesta penuh kepalsuan mereka. Balas dendam bukan sekadar melukai, tapi membuat mereka merasakan sakit yang sama, dipermalukan di depan banyak orang. Aku akan memastikan setiap tawa mereka terhenti, setiap kebahagiaan palsu hancur, dan setiap tamu undangan tahu siapa sebenarnya orang-orang angkuh itu. Jangan lupa like kalau kamu suka ceritanya. Tinggalkan komen biar aku tahu bagian mana yang paling bikin kamu gregetan. Dan pastikan subscribe supaya nggak ketinggalan kelanjutan bab-bab berikutnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Cahaya gemerlap kota Jakarta memantul dari kaca tinggi gedung apartemenku. Dari balkon gedung seberang, aku berdiri kaku, menatap ke arah unit apartemen lantai 25 yang malam ini penuh dengan cahaya dan dentuman musik pesta. Balon emas, bunga mawar putih, lampu kristal berkilau, semuanya terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Dan di sanalah mereka, orang-orang yang dulu menghinaku, mengusirku seperti sampah, kini berdiri dengan senyum penuh kebanggaan, merayakan sebuah pernikahan yang katanya megah. Aku bisa melihat mantan suamiku mengenakan jas hitam mahal dengan dasi merah marun. Di sampingnya, perempuan muda dengan gaun putih bak putri raja tersenyum penuh kemenangan, seakan dunia ada dalam genggamannya. Aku menggenggam pagar balkon erat-erat. Kuku jariku hampir menancap ke kulit. Amarah yang sudah lama kupendam kembali mengalir deras. Rasanya baru kemarin aku mendengar suara caci maki ibu mertuaku. Dasar perempuan miskin. Jangan mimpi jadi menantu keluarga kami. Kamu cuma beban. Aku mengingat jelas malam ketika koperku dilemparkan keluar rumah. Saat hujan deras mengguyur tubuhku yang gemetar. Mantan suamiku hanya berdiri di sana, tak bergeming, bahkan ikut menundukkan kepala seolah setuju aku memang tak pantas. Luka itu membekas begitu dalam, luka yang tak pernah sembuh, setidaknya sampai aku bangkit dan mengubah nasibku. Hari ini, takdir membalikkan segalanya. Ironisnya, tempat yang mereka gunakan untuk berpesta ria, untuk memamerkan kebahagiaan palsu mereka, adalah milikku. Ya, apartemen itu milikku. Aku menghirup napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan.
Bukan kebetulan aku ada di sini malam ini. Aku memang sengaja menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bukan perempuan lemah yang bisa diinjak semena-mena, tapi seorang perempuan yang berhasil membangun hidupnya hingga berdiri jauh lebih tinggi dari mereka. Suara musik dari dalam apartemen semakin keras. Lagu romantis mengiringi langkah pengantin memasuki aula. Aku bisa melihat para tamu berdiri, bertepuk tangan, menatap penuh kagum. Semua seakan terhipnotis oleh pemandangan manis itu. Tapi aku tahu, kebahagiaan itu palsu. Aku tersenyum tipis, senyum dingin yang jarang sekali muncul di wajahku. Kalian pikir kalian sudah menang? Kalian pikir bisa menginjakku lalu hidup bahagia? Tidak semudah itu. Dengan langkah mantap, aku meninggalkan balkon dan menuju lobi utama. Setiap detik jantungku berdegup semakin keras, tapi bukan karena gugup, melainkan karena antusiasme, karena aku tahu malam ini adalah malam pembalasan. Resepsionis apartemen langsung mengenalku. Selamat malam, Bu. Apakah ingin naik ke unit Anda? Sepertinya sedang ada pesta besar. Aku tersenyum. Ya, itu memang pesta, tapi tanpa izin pemiliknya. Jadi sudah saatnya aku ikut bergabung. Lift menuju lantai 25 terasa berjalan lambat sekali. Suara musik makin terdengar jelas ketika pintu terbuka. Aroma bunga mawar bercampur dengan wangi parfum mahal menyambutku. Aula apartemenku sudah disulap menjadi ballroom mewah. Ada meja-meja panjang berisi makanan internasional, champagne mengalir deras, dan tawa para tamu undangan yang berpakaian glamor. Aku melangkah masuk dengan gaun merah berkilau yang kupilih khusus untuk malam ini. Gaun itu pas di tubuhku, membuatku tampak elegan sekaligus tegas. Setiap langkahku membuat kepala mulai menoleh. Bisikan-bisikan lirih terdengar, sebagian memuji, sebagian bertanya-tanya siapa aku. Aku sengaja berjalan lurus ke tengah aula, ke arah panggung tempat mantan suamiku dan pengantinnya berdiri menerima ucapan selamat. Tatapanku tajam, tidak bergeser sedikit pun. Mereka melihatku. Seketika senyum di wajah mereka hilang. Mata mantan suamiku melebar, seolah melihat hantu dari masa lalu. Ibu mertuaku menegang, bibirnya bergetar, hampir menjatuhkan gelas yang sedang ia pegang. Aku berhenti tepat di depan panggung. Lalu dengan suara lantang aku berkata, "Indah sekali pestanya. Dekorasinya megah, tamunya luar biasa, bahkan makanannya tampak mewah. Sayang sekali." Aku menoleh, menatap semua tamu dengan tatapan menusuk. Kalian lupa satu hal penting. Pesta ini diadakan di apartemen milik siapa? Hening. Semua orang menoleh ke arahku, bingung. Suara musik mendadak terdengar sumbang, seolah ikut terhenti. Aku tersenyum dingin, lalu berkata penuh wibawa, "Milikku." Dan disitulah semua cerita balas dendamku dimulai. Hujan deras turun malam itu, membasahi halaman rumah besar yang selama ini kuanggap sebagai tempatku bernaung. Aku berdiri gemetar di teras, tubuhku kuyup, sementara koper kecil berisi pakaianku tergeletak di tanah, basah dan kotor. Di depan pintu, ibu mertuaku berdiri dengan wajah angkuh, matanya penuh kebencian. Suaranya tajam menusuk gendang telingaku. "Keluar kamu dari rumah ini. Jangan pernah kembali lagi. Keluarga kami tidak butuh menantu miskin seperti kamu." Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada tamparan fisik. Jantungku seakan diremas. Aku menoleh pada suamiku, lelaki yang dulu kupercaya akan melindungiku. Aku berharap ia berdiri di sisiku, memegang tanganku, melawan keras kepala ibunya. Tapi ternyata harapanku hancur. Dia berdiri di samping ibunya, diam,
dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Matanya menatapku seolah aku orang asing. "Mas," suaraku parau, hampir terisak. "Kenapa diam saja? Aku istrimu. Aku tidak salah apa-apa." Dia menarik napas, lalu menghembuskannya panjang. "Aku lelah hidup sama kamu. Kamu tidak pernah membawa kehormatan untukku, hanya masalah. Aku ingin hidup yang lebih baik, bukan bersama orang sepertimu." Aku terhuyung. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada hujan yang mengguyur tubuhku. "Mas, jadi selama ini kamu pura-pura?" tanyaku, suaraku hampir tenggelam oleh suara hujan. Dia menghindari tatapanku. "Sudah cukup. Jangan bikin aku makin benci sama kamu." Dan saat itulah ibu mertuaku mendorong tubuhku dengan kasar hingga aku hampir jatuh. "Dasar perempuan gak tahu diri. Anak saya terlalu baik buat kamu. Dasar miskin. Tidak punya harga diri. Pergi. Atau saya panggil satpam untuk seret kamu keluar." Aku menatap wajah-wajah mereka satu persatu. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada cinta. Hanya kebencian, penghinaan, dan rasa jijik. Air mata bercampur dengan air hujan, mengaburkan pandanganku. Aku menunduk, meraih koperku yang sudah becek. Dengan langkah gemetar, aku melangkah menjauh dari rumah itu, meninggalkan segala hal yang dulu kuanggap rumah. Tapi sebelum aku melewati pagar, suara ibu mertuaku kembali menggema. "Dengar ya, jangan pernah mimpi bisa kembali ke keluarga kami. Kamu bukan siapa-siapa, cuma sampah. Suatu hari kamu akan menyesal." Aku berhenti sejenak, tubuhku kaku. Kata-kata itu terus membekas, seperti racun yang mengalir ke nadiku. Aku menoleh sekilas, menatap wajah mereka untuk terakhir kalinya malam itu. Mantan suamiku berdiri membisu, tangannya merangkul ibunya, seakan membenarkan semua hinaan yang dilontarkan padaku. Aku tersenyum pahit di balik air mata. "Baiklah, kalau itu yang kalian mau. Suatu hari, kalian akan tahu siapa sebenarnya yang harus menyesal." Aku berjalan pergi. Hujan deras menenggelamkan isakku, tapi hatiku menyimpan janji yang begitu kuat. Aku tidak akan selamanya jadi korban. Malam itu, di jalanan gelap dengan koper kecilku yang basah, aku berikrar dalam hati, aku akan bangkit. Aku akan membuktikan. Dan aku akan membuat mereka menyesali setiap kata hinaan yang keluar dari mulut mereka. Malam setelah aku diusir adalah titik nol dalam hidupku. Dengan koper kecil yang basah kuyup, aku berjalan tanpa arah, menembus hujan deras. Jalanan Jakarta yang biasanya penuh cahaya malam terasa gelap, dingin, dan sunyi. Aku duduk di halte kosong, menggigil, memeluk lututku sambil menangis tanpa suara. Dunia terasa runtuh. Tidak ada yang peduli. Tidak ada tangan yang menolong. Aku benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya pun tidak lebih baik. Aku menumpang tidur di kosan teman lama beberapa malam, tapi aku tahu aku tidak bisa terus membebani orang lain. Aku butuh penghasilan, aku butuh tempat tinggal, aku butuh berdiri dengan kakiku sendiri. Aku mulai bekerja apa saja, menjadi pramusaji di kafe kecil, mencuci piring, bahkan pernah jadi SPG di pusat perbelanjaan. Semua kulakukan dengan gigi terkatup rapat, menahan rasa malu. Setiap kali tubuhku lelah, setiap kali aku hampir menyerah, suara hinaan ibu mertuaku kembali terngiang di kepalaku. "Dasar miskin, kamu tidak punya harga diri." Suara itu membakar hatiku, membuatku bangkit setiap kali terjatuh. Suatu hari, saat bekerja di kafe, aku melihat peluang. Banyak pelanggan yang datang membawa laptop, bekerja sambil memesan kopi. Aku memperhatikan detail kecil. Orang-orang rela membayar lebih untuk secangkir kopi yang disajikan dengan seni latte art, atau untuk kue kecil yang cantik meski rasanya sederhana. Dari situ, aku punya ide, bisnis kuliner kecil-kecilan. Dengan gaji pas-pasan, aku mulai menyisihkan sedikit demi sedikit. Aku belajar resep dari internet, mencoba membuat kue kering di dapur kontrakan kecilku.
Awalnya gagal, gosong, asin, bahkan bantat. Tapi aku tidak menyerah. Malam demi malam kuhabiskan untuk berlatih. Sampai akhirnya aku berhasil membuat kue kering yang enak dan wangi. Aku mencoba menjualnya secara online, lewat media sosial. Awalnya hanya beberapa kotak, lalu puluhan, hingga akhirnya ratusan. Bisnis kecil itu mulai dikenal orang. Aku memperluas menu, dari kue kering ke cake ulang tahun, lalu ke hampers lebaran. Uang mulai mengalir. Aku menyewa dapur yang lebih besar, merekrut karyawan, dan memberi nama brand untuk usahaku. Aku belajar tentang marketing, tentang branding, bahkan mengikuti seminar-seminar bisnis. Perlahan tapi pasti, aku mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha kue dengan produk premium di Jakarta. Beberapa tahun berlalu. Dari kontrakan sempit, aku pindah ke apartemen sederhana. Dari kafe kecil, aku membuka store pertama. Dari hanya satu karyawan, kini aku punya belasan. Dan suatu hari, aku berdiri di depan gedung apartemen mewah yang dulu hanya bisa kupandang dari kejauhan. Gedung tinggi dengan kaca biru berkilau, lobi elegan dengan chandelier kristal, dan unit di lantai 25 dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Apartemen ini, aku harus punya. Harga unit itu sangat tinggi, tapi aku tidak gentar. Aku menandatangani surat pembelian dengan tangan bergetar. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya tidak nyata. Dulu aku diusir dengan hinaan karena dianggap miskin. Kini aku berdiri sebagai pemilik sah salah satu apartemen termahal di Jakarta. Ketika aku masuk ke dalam unit baruku untuk pertama kali, aku berlari kecil, menyentuh dinding, kaca, lantai, seakan memastikan ini benar-benar nyata. Dari balkon, aku menatap langit malam sambil berkata dalam hati, "Lihatlah aku sekarang. Aku bukan perempuan yang kalian usir dulu. Aku sudah berdiri di tempat yang lebih tinggi dari kalian." Tapi hatiku tidak sepenuhnya tenang. Ada bara api yang masih menyala, amarah yang belum padam. Karena aku tahu, belum cukup hanya dengan sukses. Belum cukup hanya dengan berdiri di puncak. Aku harus melihat mereka yang pernah menghinaku jatuh tersungkur, merasakan sakit yang sama seperti yang pernah mereka tanamkan padaku. Dan ketika kabar itu datang, bahwa mantan suamiku dan keluarganya hendak merayakan pesta pernikahan di ballroom apartemenku, aku tahu, takdir sedang berpihak padaku. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemen, menatap kota yang berkilau. Aku tersenyum dingin. Waktunya tiba. Malam balas dendam akan segera dimulai. Lantai 25 apartemenku malam itu disulap menjadi sebuah ballroom bak istana mini. Dari kejauhan saja, cahaya lampu kristal memantul ke segala arah, menciptakan kilauan yang menyilaukan mata. Dinding dihiasi kain satin putih, dihiasi bunga mawar segar yang disusun melingkar, memenuhi udara dengan aroma harum yang menusuk. Di setiap sudut ruangan, berdiri pelayan berpakaian seragam hitam putih rapi, membawa baki berisi minuman berkilauan dan canapes mungil yang tampak indah, meski rasanya mungkin biasa saja. Meja panjang penuh makanan internasional disusun seperti jamuan bangsawan, sushi, steak, foie gras, hingga kue berlapis emas tipis yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang merasa dirinya kelas atas. Musik klasik mengalun pelan dari live orkestra kecil di sisi ruangan. Dentingan biola dan piano mengiringi tawa riuh para tamu yang berdandan glamor. Gaun berpayet berkilau, jas mahal dengan dasi sutra, sepatu kulit mengkilap, parfum mahal yang baunya menusuk hidung. Semua tampak sempurna di mata orang awam. Sebuah pesta pernikahan impian, megah, mewah, penuh prestise. Di tengah ruangan, mantan suamiku berdiri gagah dengan jas hitam yang tampak dijahit khusus. Senyumnya lebar. Wajahnya penuh percaya diri, seolah hidupnya kini tak bercelah. Di sampingnya, perempuan yang kini menjadi istrinya tampak anggun dalam balutan gaun putih panjang dengan ekor menjuntai beberapa meter, dihiasi taburan kristal yang berkilau setiap kali terkena cahaya lampu. Mereka berdua berdiri di atas panggung kecil, menerima ucapan selamat dari tamu-tamu yang datang. Ada politisi, pengusaha, bahkan selebriti yang tanpa hadir, sibuk berjabat tangan,
mengucapkan kata-kata manis yang sebenarnya hanya formalitas belaka. Aku berdiri di pintu masuk, belum menampakkan diri sepenuhnya. Dari balik pilar marmer, aku mengamati mereka. Hatiku berdegup keras, bukan karena kagum pada pesta megah itu, tapi karena rasa getir. Semua kemewahan ini hanya topeng, sandiwara yang menutupi borok mereka. Aku tahu siapa mereka sebenarnya. Orang-orang yang tega mengusir, menghina, dan mempermalukan perempuan yang hanya ingin dicintai dengan tulus. Aku tersenyum tipis. Cantik sekali pestanya. Ya, sayang sekali. Semua ini berdiri di atas luka orang lain. Aku melangkah lebih dalam, membiarkan gaun merahku berkilau di bawah cahaya lampu. Aku tahu, setiap langkahku menarik perhatian. Bisikan mulai terdengar. Siapa itu? Cantik sekali. Tamu undangan khususkah? Sepertinya aku pernah lihat wajahnya. Aku berjalan perlahan, menyusuri ruangan penuh tawa dan kemewahan, tapi di kepalaku, kenangan pahit kembali berputar. Dulu, aku diusir dengan hinaan, dianggap sampah, bahkan tak diberi kesempatan untuk membela diri. Dan kini, mereka berdiri dengan angkuh di apartemenku, mengira bisa bersenang-senang tanpa tahu siapa pemilik sebenarnya. Mata mantan suamiku akhirnya menangkap sosokku. Seketika senyumnya memudar, tubuhnya menegang. Sang pengantin baru menoleh, wajahnya berubah pucat. Ibu mertuaku yang duduk di barisan depan hampir tersedak saat melihatku berjalan anggun mendekat. Aku menahan tawa. Oh, ekspresi panik mereka lebih indah daripada semua dekorasi mahal yang ada di ruangan ini. Dengan langkah mantap, aku mendekati panggung, sementara suara orkestra seolah memudar. Aku bisa merasakan detak jantung setiap orang yang melihatku, menunggu siapa sebenarnya perempuan bergaun merah ini. Aku berhenti tepat di tengah aula, mengangkat wajah, dan menatap langsung ke arah pengantin. Bibirku melengkung membentuk senyum dingin. Luar biasa sekali pestanya, kataku dengan suara lantang, cukup untuk membuat ruangan hening. Dekorasinya, tamunya, makanannya, semua terlihat sempurna. Para tamu saling berpandangan, bingung. Aku melanjutkan dengan nada tajam yang menusuk. Tapi ada satu hal yang kalian lupakan, pesta ini diadakan di tempat siapa? Aku menatap lurus ke mata mantan suamiku. Di apartemen milikku. Dan seketika, keglamoran pesta itu retak. Ketika aku melangkah semakin dalam ke tengah ruangan, semua mata mulai mengikutiku. Suara musik orkestra yang tadinya mengalun lembut terdengar samar, seolah memberi ruang untuk langkah-langkahku yang mantap. Tumit stiletto yang kukenakan mengetuk lantai marmer, menciptakan dentingan tegas yang memecah suasana. Gaun merahku berkilau setiap kali cahaya lampu kristal menyentuhnya. Bahannya jatuh sempurna mengikuti lekuk tubuhku, sementara potongan elegan di bagian punggung dan belahan samping menambah kesan anggun sekaligus berani. Aku tahu, malam ini aku bukan sekadar tamu tak diundang. Aku adalah pusat panggung. Bisikan semakin ramai. Siapa dia? Cantik sekali. Aku yakin pernah lihat wajahnya. Tapi di mana ya? Dia bukan tamu undangan kan? Aku nggak lihat namanya di daftar. Aku tidak peduli. Aku berjalan dengan kepala tegak, mata lurus ke depan, senyum tipis di bibir. Aura percaya diri yang sudah lama kupupuk kini mengalir deras, menelan setiap tatapan yang mencoba meremehkan. Dan akhirnya aku berdiri tepat di depan panggung. Hanya beberapa langkah jarak memisahkanku dengan mantan suamiku dan pengantinnya. Wajah mantan suamiku tampak pucat. Matanya melebar, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya meski ruangan dipenuhi pendingin udara. Dia menggenggam tangan pengantinnya erat, seolah mencari pegangan. Sementara pengantin barunya menatapku dengan penuh curiga. Ia berusaha tetap tersenyum, tapi jelas ada rasa tidak nyaman dalam gerakannya. Aku bisa membaca pikirannya. Siapa perempuan ini, dan kenapa membuat semua orang terpaku padanya? Ibu mertuaku, yang duduk di kursi depan dengan gaun ungu mewah, tampak paling syok. Bibirnya bergetar, matanya membelalak.
Gelas sampanye yang ia pegang hampir jatuh karena tangannya bergetar hebat. Aku tersenyum dingin, lalu sedikit membungkuk seolah menyapa. Selamat malam semuanya. Indah sekali pestanya, ya? Suaraku terdengar lantang, menggema ke seluruh ruangan. Semua tamu terdiam. Puluhan pasang mata menatapku. Aku melanjutkan, gaun pengantin yang cantik, makanan yang mewah, musik yang indah, sungguh pesta yang menawan. Tapi, aku berhenti sejenak, menatap lurus ke arah mantan suamiku. Sayang sekali, kalian lupa satu hal penting. Para tamu mulai berbisik-bisik. Ketegangan menyelimuti ruangan. Aku mengangkat dagu, menatap semua orang dengan percaya diri. Kalian lupa bahwa pesta ini diselenggarakan di apartemen siapa? Aku tersenyum tipis, lalu berkata dengan jelas, di apartemen milikku. Seketika ruangan hening. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi suara musik, hanya keheningan yang menekan. Wajah mantan suamiku memucat. Ia mencoba menyembunyikan kegugupan dengan tertawa kecil. Itu tidak benar. Apa maksudmu? Suaranya bergetar. Aku melangkah naik ke panggung, berdiri tepat di samping mereka. Aura gaun merahku mendominasi cahaya lampu, membuatku tampak seperti ratu yang merebut tahtanya kembali. Apakah kamu lupa, Mas? Aku berkata dengan suara manis, tapi tajam. Aku pemilik sah unit ini. Semua orang di ruangan ini sedang berpesta di rumahku, tanpa izinku. Para tamu berdecak kaget. Beberapa mulai berbisik lebih keras. Apa benar? Jadi apartemen ini miliknya? Luar biasa. Jadi selama ini. Aku menoleh ke arah tamu-tamu, lalu tersenyum elegan. Tenang saja, aku tidak melarang kalian menikmati hidangan. Hanya saja, aku merasa lucu melihat orang-orang yang dulu mengusir dan menghina aku, kini berdiri angkuh di rumahku sendiri. Semua mata beralih pada mantan suami dan keluarganya. Wajah mereka terbakar malu. Ibu mertuaku mencoba berdiri, berusaha menguasai keadaan. Jangan percaya padanya. Dia hanya... Aku memotong tajam. Diam, Bu. Suaraku tegas, dingin, penuh wibawa. Bukankah dulu ibu sendiri yang melempar koperku keluar rumah di malam hujan deras? Bukankah ibu sendiri yang bilang aku miskin, tidak punya harga diri, tidak pantas jadi menantu kalian? Keheningan menyelimuti ruangan. Semua tamu menatap ibu mertuaku dengan tatapan tercengang. Beberapa bahkan menutup mulut, kaget dengan pengakuan itu. Aku mendekat, menatap mata ibu mertuaku dengan senyum penuh kemenangan. Dan lihatlah aku sekarang. Aku berdiri di sini, bukan sebagai perempuan yang kalian hina, tapi sebagai pemilik tempat kalian berpesta. Bagaimana rasanya, Bu? Rasanya menyenangkan, bukan? Dipermalukan di depan banyak orang. Ibu mertuaku tidak bisa berkata-kata. Wajahnya merah padam, tangan gemetar, matanya penuh amarah tapi juga ketakutan. Aku memalingkan wajah ke arah mantan suamiku. Senyumku melebar. Kamu pikir aku akan selamanya jatuh setelah kamu tinggalkan? Kamu salah besar. Aku berdiri lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Dan malam ini, aku akan memastikan semua orang tahu siapa sebenarnya dirimu dan keluargamu. Ruangan hening. Tidak ada yang berani bersuara. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan aku tahu, malam ini baru permulaan. Aku baru saja membuka lembar pertama dari buku balas dendamku. Suasana ruangan benar-benar berubah. Barusan saja tawa dan tepuk tangan memenuhi aula. Kini yang terdengar hanya desahan napas dan bisik-bisik tamu undangan yang saling bertukar pandang. Aku berdiri tegak di atas panggung, bersebelahan dengan mantan suamiku dan pengantinnya. Gaun merahku berkilau, wajahku tenang, senyumku dingin. Sementara itu, wajah orang-orang yang dulu menghinaku justru dipenuhi kecemasan. Ibu mertuaku yang terkenal galak kini tampak pucat pasi. Tangannya bergetar saat ia mencoba berdiri, lalu dengan suara parau ia berusaha menutupi keadaan.
Jangan dengarkan dia. Dia hanya iri. Dia bukan siapa-siapa di sini. Tapi suaranya pecah, penuh ketakutan. Dan bukannya menenangkan, justru membuat para tamu semakin curiga. Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya dengan tatapan tajam. Ibu yakin aku bukan siapa-siapa? Bagaimana kalau aku tunjukkan bukti kepemilikan apartemen ini di depan semua tamu? Mau lihat? Bisikan tamu semakin keras. Benarkah ini miliknya? Kalau iya, berarti keluarga pengantin benar-benar tak tahu malu. Pantas saja mereka kelihatan panik. Mantan suamiku buru-buru maju, mencoba mengambil alih situasi. Senyumnya dipaksakan, tapi jelas terlihat kaku. Semua ini hanya kesalahpahaman. Tentu saja kami tahu siapa pemilik apartemen ini. Dia memang. Aku langsung memotong. Oh, jadi kamu tahu? Bagus. Kalau begitu, kenapa tidak minta izin dulu sebelum mengadakan pesta sebesar ini? Atau kamu pikir aku tidak akan tahu? Ya. Senyum palsunya langsung lenyap. Dia menelan ludah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Pengantin barunya menatapku penuh kebencian. Ia menggenggam lengan suamiku dengan kasar, lalu berbisik cukup keras untuk terdengar. Kenapa kamu tidak bilang kalau ini apartemen bekas istrimu? Kamu membuatku malu. Ruangan semakin riuh dengan bisikan. Beberapa tamu yang tadi sibuk tertawa kini menatap mereka dengan wajah sinis. Aku melangkah perlahan ke depan panggung, mengambil mikrofon dari pembawa acara yang berdiri kaku tak berani bicara. Dengan suara jernih dan tegas, aku berkata, "Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, maaf mengganggu pesta ini. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar. Nama saya, aku menyebut nama lengkapku dengan mantap, dan saya adalah pemilik sah unit apartemen ini. Semua yang kalian injak, kursi yang kalian duduki, lampu kristal yang kalian nikmati, adalah milikku. Malam ini saya tidak diundang, tapi saya tidak bisa tinggal diam melihat orang-orang yang dulu menghina dan mengusir saya, kini berpesta seakan tidak terjadi apa-apa di tempat saya." Tamu-tamu terdiam. Mata mereka penuh rasa ingin tahu. Ada yang mulai menyalakan kamera ponsel, merekam kejadian ini. Ibu mertuaku tampak makin panik. Ia berdiri, berusaha menepis pernyataanku. "Omong kosong. Jangan percaya. Dia hanya mantan istri tidak berguna. Dia." Aku menatapnya tajam, lalu dengan senyum tipis berkata, "Benarkah? Kalau begitu, apa ibu mau menjelaskan kenapa beberapa tahun lalu ibu mengusirku di tengah hujan malam-malam, melempar koperku, dan mengatakan aku miskin, tidak pantas jadi menantu keluarga ini? Masih ingat, Bu?" Suasana ruangan semakin panas. Para tamu mulai menatap ibu mertuaku dengan ekspresi terkejut dan jijik. Salah satu tamu bahkan berbisik cukup keras, "Astaga, ternyata keluarga ini sekejam itu." Aku melanjutkan, suaraku tegas tapi tenang. "Aku berdiri di sini bukan untuk meminta belas kasihan. Aku berdiri di sini untuk memastikan semua orang tahu siapa sebenarnya keluarga ini. Mereka yang tampak mewah, ternyata berdiri di atas penghinaan dan kesombongan." Mantan suamiku mencoba meraih mikrofon, tapi aku menariknya menjauh. "Jangan coba-coba menghentikanku. Mas, kamu sudah cukup banyak berdiam diri di masa lalu. Malam ini, biar aku yang bicara." Pengantin barunya semakin murka. "Dasar tidak tahu malu. Kamu hanya mantan. Kenapa masih saja mengganggu?" teriaknya lantang. Aku menoleh padanya. Senyumku dingin. "Oh, jangan salah. Aku tidak mengganggu. Aku hanya menagih janji tak tertulis dari masa lalu. Janji bahwa suatu hari kalian akan tahu siapa yang sebenarnya pantas ditertawakan." Tamu-tamu berdecak kagum, sebagian bahkan bertepuk tangan kecil. Aura ruangan berubah total. Pesta glamor yang tadi penuh tawa, kini menjadi panggung pengadilan bagi mantan suamiku dan keluarganya. Aku tahu, ini baru permulaan. Panik mereka baru saja dimulai,
Dan aku tidak akan berhenti sampai wajah mereka benar-benar tenggelam dalam rasa malu. Setelah pengantin barunya berteriak, suasana pesta semakin ricuh. Para tamu yang tadinya hanya berbisik-bisik kini mulai berkomentar tanpa rasa sungkan. Suara mereka terdengar jelas di setiap sudut ruangan, menusuk telinga keluarga mantan suamiku. Jadi benar ya, apartemen ini milik mantannya. Waduh, memalukan sekali. Pesta semewah ini ternyata numpang. Pantes mereka dari tadi panik. Jadi selama ini cuma pencitraan. Aku bisa melihat bagaimana wajah ibu mertuaku semakin merah padam, seperti buah tomat yang siap pecah. Tangannya mengepal di pangkuan, tapi ia tak berani lagi membuka mulut. Mantan suamiku berusaha mempertahankan wibawanya. Ia meraih mikrofon cadangan dari sisi panggung, mencoba berbicara dengan suara seramah mungkin. Saudara-saudara, mohon jangan salah paham. Semua ini hanyalah kesalahpahaman kecil. Ya, memang benar. Apartemen ini dulunya pernah dimiliki oleh... Aku segera menyela dengan nada tajam. Pernah dimiliki? Oh tidak. Mas, kamu sebaiknya belajar berkata jujur. Sampai detik ini, kepemilikan masih atas namaku. Jangan coba-coba memutarbalikkan fakta di depan semua orang. Sorak kecil terdengar dari kerumunan tamu. Beberapa bahkan terkekeh sambil menutup mulut, seolah menonton drama langsung. Pengantin barumu menatapmu dengan amarah. Suaranya meninggi. Kamu bohong padaku. Kamu bilang ini apartemen keluargamu, bukan milik perempuan itu. Jadi selama ini aku ditipu. Kepala para tamu serentak menoleh ke arahnya. Nada suaranya yang penuh histeria semakin mempermalukan diri mereka sendiri. Aku menundukkan kepala sedikit, lalu tertawa kecil, tawa yang penuh sindiran. Begitulah, nyonya pengantin. Kalau ingin menikah dengan lelaki yang katanya mapan, sebaiknya pastikan dulu kebenaran ucapannya. Jangan sampai pesta mewah seperti ini justru jadi ajang memperlihatkan kebohongan. Bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Ya ampun, memalukan sekali. Kasihan pengantin barunya. Ternyata ditipu juga. Padahal gayanya dari tadi angkuh sekali. Wajah pengantin barumu memucat. Lalu ia menoleh ke arah ibu mertuaku, mencari pembelaan. Tapi ibu mertuamu hanya diam, tidak bisa berkata-kata. Aku melangkah perlahan menyusuri panggung, lalu menatap para tamu satu persatu. Saudara-saudara, mungkin kalian semua masih ingat betapa dulu keluarga ini sering membanggakan diri, mengatakan mereka kaya, terhormat, dan berwibawa. Tapi malam ini, kita semua bisa melihat kenyataannya. Mereka berdiri di panggung indah, tapi di tanah yang bukan milik mereka. Ruangan penuh dengan desisan, decakan, bahkan tawa yang ditahan-tahan. Ada yang langsung mengangkat gelas anggur dan berkata setengah bercanda, "Luar biasa, ini pesta paling menghibur yang pernah saya hadiri." Aku kembali menoleh ke arah mantan suamiku, tersenyum dingin. "Bagaimana rasanya, Mas? Dulu aku yang kau permalukan di depan keluargamu. Kini giliranmu yang aku permalukan di depan semua orang." Tangannya gemetar. Suaranya tercekat, tidak mampu menjawab. Pengantin barunya berusaha menarik tangannya, ingin segera turun dari panggung. Aku tidak tahan. Aku tidak mau jadi bahan gosip, teriaknya dengan nada marah bercampur panik. Tapi sebelum mereka sempat kabur, aku berkata lantang, suaraku memenuhi ruangan. "Tidak, kalian jangan pergi dulu. Pertunjukan ini baru saja dimulai." Semua tamu terdiam, menunggu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku tahu, pesta ini kini bukan lagi milik mereka. Malam ini, panggung sepenuhnya ada di tanganku. Aku berdiri tegak di tengah panggung. Cahaya lampu kristal memantul dari gaunku yang merah menyala. Semua mata tertuju padaku. Para tamu yang awalnya datang untuk bersulang dan menari kini tak berkedip, menunggu apa yang akan kulakukan. Mantan suamiku berusaha menarik mikrofon dariku, tapi aku dengan cepat menepis tangannya. "Jangan coba-coba," kataku dingin. "Malam ini bukan kamu yang mengendalikan pesta.
Malam ini, giliran aku. Bisikan di antara tamu semakin ramai. Wah, ini lebih seru daripada sinetron. Dia benar-benar berani. Ya, kasihan sekali keluarga pengantin. Aku mengangkat tangan, memberi tanda pada petugas musik. Hentikan musiknya. Orkestra yang sejak tadi memainkan lagu pernikahan sontak terdiam. Ruangan hening. Aku melangkah pelan, tumit sepatuku beradu dengan lantai marmer. Suara tok-tok terdengar jelas. Saudara-saudara, ucapku lantang. Pesta ini sudah terlalu banyak menampilkan kebohongan. Jadi biarkan aku sajikan sedikit kebenaran. Aku mengeluarkan ponsel dari tas mungilku, lalu menekan layar. Beberapa detik kemudian, layar besar di belakang panggung yang tadinya menayangkan foto-foto bahagia pengantin berubah menampilkan video. Video itu adalah rekaman malam saat aku diusir oleh ibu mertuaku. Terlihat jelas wajahnya yang penuh kebencian, teriakan kasarnya, koperku yang dilempar ke tanah basah, dan tubuhku yang gemetar karena hujan deras. Suara teriakan ibu mertuaku terdengar menggema dari speaker. Pergi kamu. Menantu miskin tidak pantas ada di rumah kami. Jangan pernah kembali. Para tamu serentak menutup mulut, terkejut. Ada yang terperangah, ada yang bergumam marah. Ya Tuhan, sekejam itu. Tidak pantas sekali. Dan sekarang mereka pura-pura jadi keluarga terhormat. Ibu mertuaku berteriak panik. Matikan! Matikan videonya. Jangan diputar. Ia berlari ke arah layar, tapi para tamu sudah lebih dulu menyaksikan semuanya. Aku tertawa kecil, lalu berkata, "Tenang, Bu. Itu baru satu. Masih banyak koleksi kebenaran yang bisa aku bagikan malam ini." Wajah mantan suamiku memucat. "Kamu gila. Kenapa kamu melakukan ini?" Aku menatapnya tajam. "Kenapa? Karena dulu kamu diam saja ketika ibumu memperlakukanku seperti sampah. Kamu memilih ikut menertawakan aku. Kamu pikir aku akan selamanya kalah? Tidak, Mas. Malam ini aku berdiri lebih tinggi darimu." Tepuk tangan terdengar dari beberapa tamu yang terpukau dengan keberanianku. Suasana pesta berubah total. Bukan lagi perayaan cinta, tapi panggung balas dendam. Aku menoleh ke arah catering, memberi isyarat. Mereka menatap bingung, tapi aku sudah mengatur semuanya sebelumnya. Tiba-tiba, lampu sorot mengarah ke meja makanan. Bukan hidangan mewah yang ditampilkan, melainkan nota tagihan dari vendor catering yang belum dibayar, atas nama keluarga pengantin. "Lihatlah, tamu sekalian," aku berkata lantang. "Pesta mewah ini bahkan belum lunas." Mereka menyewa vendor dengan janji bayaran setelah acara, padahal pesta ini diadakan di apartemen yang bukan milik mereka. Bukankah itu memalukan? Gelombang bisikan kembali pecah. Jadi mereka bukan hanya sombong, tapi juga numpang dan belum bayar. Benar-benar keluarga tak tahu malu. Kasihan tamu yang hadir, dibohongi mentah-mentah. Muka pengantin barumu memerah. Matanya berair karena malu. Ia mendorong suamiku dengan kasar. "Kamu berbohong padaku sejak awal. Kamu bilang semua ini milik keluargamu. Aku tidak mau jadi bahan hinaan," teriaknya, suaranya menggema ke seluruh ruangan. Suasana semakin kacau. Beberapa tamu sudah mulai keluar, tidak tahan dengan drama memalukan itu. Ada pula yang justru tetap duduk, asyik menonton, bahkan merekam untuk dijadikan bahan gosip keesokan hari. Aku tersenyum dingin. "Kalian ingin berpesta? Silakan. Tapi mulai malam ini, semua orang akan tahu siapa kalian sebenarnya. Bukan keluarga terhormat, melainkan keluarga pembohong yang mengusir menantu sendiri lalu numpang pesta di tempatnya." Ibu mertuaku terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat, tangannya menutup muka. Mantan suamiku tidak bisa berkata apa-apa, hanya berdiri terpaku. Pengantin barumu menangis histeris, berusaha kabur dari panggung. Aku menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara rendah tapi jelas, "Inilah pesta yang sesungguhnya.
Pesta kehancuran kesombongan kalian. Sorak-sorai kecil dari beberapa tamu mengiringi kalimatku. Malam itu, pesta pernikahan berubah menjadi arena pembalasan. Dan aku berdiri di tengahnya, sebagai ratu yang akhirnya memenangkan tahtanya kembali. Setelah video penghinaan diputar dan tagihan catering terbongkar, suasana pesta berubah total. Beberapa tamu tetap duduk menatap drama yang tengah berlangsung. Sebagian lainnya mulai meninggalkan aula satu persatu. Ibu mertuaku mencoba menguasai keadaan. Wajahnya merah padam, bibirnya bergetar. Ia berdiri dari kursi, berusaha berbicara dengan suara keras agar terdengar tegas. Semua ini hanyalah kebetulan. Jangan dengarkan perempuan ini. Tapi nada suaranya lemah, penuh ketakutan, sehingga para tamu justru menatapnya sinis. Beberapa orang mulai berbisik, mengejeknya di belakang punggung. Mantan suamiku, yang sejak tadi diam terpaku, mencoba ikut menenangkan. Kita bisa menyelesaikan ini secara baik-baik. Tidak perlu semua orang mendengar hal-hal yang tidak relevan. Aku menatapnya tajam, senyum dingin tersungging di bibirku. Tidak relevan? Mas, apakah kamu lupa malam ketika kalian berdua menertawakanku di tengah hujan? Apakah aku harus menutup mulut selamanya hanya karena kalian sekarang berpakaian mewah dan berdiri di atas apartemenku? Wajahnya memucat. Ia menelan ludah beberapa kali. Tamu-tamu mulai bersorak pelan. Sebagian bahkan mengambil ponsel untuk merekam lebih banyak lagi. Pengantin barunya mulai panik. Ia menggenggam lengan suamiku dengan kasar, menatapku dengan amarah dan rasa malu bercampur. Cukup. Aku tidak mau dengar lagi. Ini pesta kami. Pergi dari sini, teriaknya. Aku melangkah mendekat ke arah mereka. Suaraku kini lebih lantang. Pergi? Oh, jangan salah. Aku tidak akan pergi sebelum semua orang melihat siapa kalian sebenarnya. Malam ini, pesta kalian berubah menjadi pengadilan publik. Tamu-tamu berbisik lebih kencang. Beberapa mulai tertawa pelan. Ada yang menahan gelak, karena drama keluarga ini terlalu nyata untuk dilewatkan. Ibu mertuaku mencoba duduk kembali. Wajahnya memerah, tangan gemetar. Kamu berani sekali. Bagaimana bisa kamu mengganggu pesta keluarga kami seperti ini? Aku tersenyum tipis. Aku tidak mengganggu. Aku hanya menagih hakku. Dan ingat, Bu, kalian yang dulu menghina dan mengusirku. Malam ini, giliran kalian merasakan malu. Mantan suamiku akhirnya mengeluarkan suara yang terdengar serak. Kamu keterlaluan. Semua orang di sini akan mengira aku lemah karena menuruti omonganmu. Aku menatapnya dingin. Kamu memang lemah. Lemah karena membiarkan ibumu memperlakukan menantunya seperti sampah. Lemah karena tidak pernah membela diriku. Dan lihatlah sekarang. Mas, semua orang menyaksikan siapa kalian sebenarnya. Pengantin barunya menangis terseduh, menatap para tamu dengan wajah memerah, bibir gemetar. Ia berusaha memanggil beberapa teman dekat untuk membantunya, tapi mereka juga tampak kaget dan bingung, tidak tahu harus bersikap apa. Aku kemudian menoleh ke para tamu, suaraku dengar penuh kemenangan. Saudara-saudara, saya yakin kalian semua sekarang bisa menilai sendiri, siapa keluarga ini sebenarnya. Mereka yang menertawakan, menghina, dan mengusir, kini tidak mampu mempertahankan muka mereka di depan publik. Suasana aula hening beberapa detik, lalu beberapa tamu bertepuk tangan pelan, sebagian menyalakan ponsel untuk merekam. Tawa kecil dan komentar satir terdengar, menambah rasa malu bagi keluarga mantan. Ibu mertuaku menunduk, tidak berani menatap siapapun. Mantan suamiku diam, tubuhnya menegang, seakan menyesal karena tidak bisa mengubah keadaan. Pengantin barunya berusaha menyeka air mata dan menutupi wajahnya, tapi gagal. Semua mata masih tertuju pada mereka. Aku melangkah turun dari panggung perlahan, lalu menatap keluarga mantan satu persatu. Senyum dingin yang kusematkan bukanlah senyum biasa, tapi senyum kemenangan seorang yang telah menunggu lama untuk membalas dendam. Malam itu, aku tahu,
Kegagalan mereka menutupi malu bukan hanya karena aku hadir, tapi karena kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan pesta yang awalnya tampak mewah, kini menjadi malam paling memalukan bagi keluarga mantan di hadapan semua tamu. Ibu mertuaku tampak seperti orang yang baru saja kehilangan dunia di bawah kakinya. Rambutnya acak-acakan, bibirnya gemetar, dan wajahnya memerah karena marah bercampur malu. Tangan yang biasanya tegas kini mengepal tak beraturan, seolah mencoba menahan kehancuran yang tak bisa dihentikan. Ini tidak mungkin. Semua ini omong kosong, teriaknya. Suaranya meninggi, namun nadanya kehilangan kewibawaan. Tamu-tamu menoleh, banyak yang menahan senyum, sebagian menahan tawa kecil. Aku berdiri beberapa meter darinya, menatap wajahnya tanpa berkedip. Senyumku tipis, tapi dingin, memantulkan kepuasan atas kekacauan yang telah kuciptakan. Omong kosong. Bu? Oh, tentu saja. Aku yang diusir, dihina, dilempar koperku di tengah hujan, dan sekarang aku menagih haku. Itu semua omong kosong. Suaraku terdengar lantang, memenuhi aula. Ibu mertuaku mencoba mengambil napas panjang, ingin menjawab, tapi kata-kata tak keluar. Ia hanya menatapku dengan mata yang hampir menangis. Frustrasi bercampur panik. Mantan suamiku mencoba menenangkan, tapi jelas ia sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Bu, coba tenang dulu. Kita bisa menyelesaikan ini tanpa membuat tamu. Salah paham. Aku menatapnya lurus. Senyum tipis kembali muncul. Mas, coba ingat malam itu. Aku berdiri di depanmu basah kuyup, sedangkan kau hanya menatap diam. Sekarang, semua orang melihat siapa yang lemah. Tidakkah kau ingin mereka tahu? Atau kau masih ingin pura-pura kuat? Pengantin barunya tampak gemetar, menatap ibu mertuaku dan mantan suamiku. Ia menepuk-nepuk gaunnya sendiri. Suara napasnya terdengar cepat. Aku tidak mau ini terjadi. Tolong hentikan. Aku tertawa kecil, nada suara lembut tapi menusuk. Nyonya pengantin, tenang saja, aku tidak akan menyakiti siapapun. Aku hanya menunjukkan kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan. Semua orang punya hak untuk tahu siapa kalian sebenarnya. Beberapa tamu mulai berdiri, mendekat, ingin melihat lebih dekat drama keluarga mantan. Beberapa merekam dengan ponsel, membisiki teman di sebelahnya. Ini lebih seru daripada sinetron. Lihat saja, ibu mertua sampai panik sendiri. Tidak percaya mereka bisa sebongkok itu. Pantas saja dulu mengusir menantu. Ibu mertuaku mencoba menutup wajahnya dengan tangan, tapi usahanya sia-sia. Semua mata tertuju padanya. Bahkan seorang tamu berbisik keras, "Kalau ini keluargaku, aku pasti malu setengah mati." Aku melangkah mendekat. Suaraku kini tenang namun penuh otoritas. Bu, kalian sering bicara tentang kehormatan, tentang keluarga terhormat. Tapi lihatlah sekarang. Semua tamu di sini menyaksikan. Bukan pesta, tapi kehancuran citra kalian sendiri. Dan malam ini, aku berdiri sebagai saksi kebenaran. Ibu mertuaku menunduk, gemetar. Bibirnya mulai bergetar tanpa suara. Mantan suamiku tampak kebingungan. Sesekali menoleh ke tamu, berharap ada yang bisa menyelamatkan mereka dari aib ini, tapi tidak ada. Aku melangkah ke sisi ruangan, menunjuk layar besar yang sebelumnya menampilkan video penghinaan. Kalian pikir itu cukup? Masih banyak bukti yang bisa kubagikan, dan setiap tamu akan tahu apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu. Semuanya akan terungkap. Tamu-tamu bersorak kecil, beberapa menahan tawa, beberapa bertepuk tangan karena drama yang tersaji terlalu memikat. Aku menatap ibu mertuaku satu persatu, senyum dingin tersungging di bibirku. Bu, bagaimana rasanya kehilangan kontrol? Di depan semua orang? Rasanya sama seperti dulu kalian membuatku merasakan kehinaan, bukan? Ia menunduk, tak mampu menjawab. Semua tamu menatapnya, beberapa menggelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan kesombongan yang runtuh begitu saja. Malam itu, aku menyadari satu hal,
Mereka tidak bisa lagi memulihkan wibawa mereka. Semua tamu melihat, semua tamu tahu, dan aku berdiri lebih tinggi dari mereka, bukan hanya dalam kepemilikan apartemen, tapi juga dalam harga diri. Aku menarik napas panjang, menatap aula yang penuh tamu. Senyumku tetap dingin. Malam ini baru babak awal, tapi aku tahu, kekacauan ini akan terus berlanjut sampai keluarga mantan benar-benar merasakan malu yang setimpal. Pengantin baru tampak panik, wajahnya merah, bibir gemetar. Ia mencoba mengambil kendali kembali atas situasi yang sudah jelas berada di luar jangkauannya. Kalian semua, jangan dengarkan dia. Semua ini hanya drama masa lalu. Teriaknya, suaranya bergetar. Beberapa tamu menoleh, sebagian menahan tawa. Bisik-bisik kembali terdengar. Drama masa lalu? Ini lebih dari sekadar drama. Ini realita. Benar-benar pesta yang tak terlupakan. Pantas ibu mertua sampai gemetar. Aku tersenyum tipis, menatap pengantin baru dengan dingin. Nyonya pengantin, apakah Anda yakin bisa menutupi semuanya? Bukankah fakta-fakta ini jelas di depan mata? Ia menelan ludah, mencoba meraih mikrofon dari pembawa acara untuk membela diri. Ini tidak adil. Kalian semua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua tuduhan itu bohong. Aku melangkah mendekat. Nada suara tetap tenang tapi menusuk. Bohong? Nyonya, apakah Anda lupa bahwa semua bukti ada di sini? Video, saksi tamu, bahkan tagihan pesta yang belum dibayar. Semua nyata. Tidak ada yang bohong. Mata pengantin baru mulai berkaca-kaca. Ia menggenggam lengan mantan suamiku, mencoba menenangkan dirinya. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya justru semakin memperlihatkan ketidaktahuannya tentang fakta sebenarnya. Para tamu kini menatap dengan tajam. Sebagian mulai berbisik keras. Kasihan, dia baru menikah, tapi sudah dipermalukan begini. Kalau aku jadi pengantinnya, aku pasti langsung kabur. Memalukan sekali, mereka tidak tahu malu. Aku mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar suasana lebih fokus. Nyonya, jika ingin melindungi suami Anda, sebaiknya Anda mempelajari fakta terlebih dahulu. Karena yang terlihat sekarang, bukan Anda yang menang, melainkan kebenaran yang menang. Dan kebenaran itu berdiri di hadapan kita semua. Wajah pengantin baru memerah semakin parah. Ia mencoba berkata lagi, tapi suaranya pecah. Bahkan seorang tamu berbisik keras. Dasar tidak siap menghadapi kenyataan. Mantan suamiku mencoba menyela. Cukup, tolong jangan buat hal ini semakin besar. Aku menatapnya tajam. Suaraku kini lebih dingin. Mas, cukup? Aku sudah cukup lama diam saat kalian mengusir dan menghina aku. Sekarang bukan saatnya kalian meminta aku berhenti. Malam ini adalah malam balas dendamku. Dan kalian, semua tamu, akan menjadi saksi. Para tamu mulai bersorak pelan. Beberapa mengambil ponsel untuk merekam. Beberapa bahkan mengangkat tangan memberi tepuk tangan kecil, menandakan dukungan kepada keberanianku. Pengantin baru berusaha marah, mencoba mengendalikan keadaan. Kamu keterlaluan. Ini malam pernikahan kami. Apa maksudmu menghancurkannya? Aku melangkah mendekat. Wajahku tenang tapi tatapanku menusuk. Maksudku? Membuat semua orang tahu siapa yang sebenarnya berdiri di atas kehormatan dan siapa yang hanya pura-pura. Malam ini, pesta kalian bukan lagi perayaan cinta, tapi ajang pengungkapan kesombongan dan kebohongan. Ia menjerit, berusaha membela diri, tapi dengan setiap kata yang keluar, tamu-tamu hanya semakin terhibur. Aku tersenyum tipis, menyadari satu hal. Pengantin baru berusaha melawan, tapi tanpa fakta yang mendukung. Usahanya justru membuat dirinya semakin mempermalukan diri sendiri di depan semua orang. Aku menatapnya satu kali lagi, lalu melangkah mundur ke tengah aula. Ingatlah, Nyonya pengantin, malam ini bukan tentang siapa yang menangis atau berteriak. Malam ini tentang kebenaran. Dan kebenaran selalu menang.
Para tamu bersorak, beberapa bertepuk tangan, sementara pengantin baru hanya bisa berdiri terpaku. Wajahnya memerah dan bibir gemetar. Mantan suamiku menunduk, tidak mampu menatapku. Ibu mertuaku tersungkur di kursi, menahan malu yang tak terkira. Aku tahu, babak ini sudah selesai untuk mereka. Dan aku, dengan tenang, masih berdiri tegak di tengah panggung, Ratu Merah yang berhasil menaklukkan panggung balas dendamnya. Setelah pertarungan verbal antara tokoh utama dan keluarga mantan, suasana pesta berubah menjadi ajang gosip terbuka. Tamu-tamu yang awalnya datang untuk bersenang-senang kini sibuk berdiskusi di antara mereka sendiri, menatap keluarga mantan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, heran, dan terkadang jijik. Jadi benar ya, apartemen ini milik mantannya? Bisik seorang tamu sambil menatap temannya. Iya, dan lihatlah cara mereka panik. Pantas saja dulu dia diusir. Dulu mereka sombong sekali. Sekarang baru ketahuan, mereka pura-pura kaya dan berwibawa. Aku berdiri beberapa langkah dari panggung, menikmati setiap bisik, setiap decak kagum dari para tamu. Senyum dingin tersungging di bibirku. Ini baru namanya pesta balas dendam yang sempurna. Ibu mertuaku mencoba mengangkat tangan untuk membela diri. Jangan dengarkan mereka. Semua ini hanya kebetulan. Seorang tamu, seorang wanita muda yang tampak cukup berani, menatapnya sambil menahan tawa. Kebetulan? Tidak, Bu. Menurut saya, ini adalah karma yang sangat pantas. Saya tidak bisa membayangkan memperlakukan menantu seperti itu lalu berpesta di rumahnya sendiri. Wajah ibu mertuaku semakin memerah, bibirnya gemetar. Ia mencoba berkata sesuatu lagi, tapi setiap kata yang keluar terdengar seperti gema kosong yang tidak meyakinkan. Mantan suamiku tampak gelisah, sesekali menoleh ke arah tamu. Ia berusaha tersenyum, tapi senyum itu kaku dan tidak mampu menutupi rasa malu yang jelas terlihat di wajahnya. Pengantin baru menggenggam tangannya, mencoba menenangkan diri, tapi justru terlihat semakin panik. Ia menunduk, menutupi wajahnya, sadar bahwa semua tamu kini menatap mereka dengan rasa penasaran dan penilaian. Seorang tamu pria mencondongkan tubuh ke temannya, berbisik, "Kalau mereka bisa sebongkok ini, aku tidak ingin membayangkan perlakuan mereka terhadap menantu dulu." Temannya hanya mengangguk pelan, tersenyum sinis. Aku kemudian melangkah ke arah tamu-tamu, suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan. "Saudara-saudara, apa yang kalian saksikan malam ini adalah pelajaran tentang kesombongan dan kebohongan. Keluarga yang tampak angkuh dan berwibawa ternyata bisa dihancurkan oleh kebenaran. Dan kebenaran itu, malam ini, berdiri di hadapan kita semua." Beberapa tamu bersorak pelan, bahkan menepuk tangan. Sebagian mulai merekam, menahan tawa, menatap keluarga mantan yang semakin tak berdaya. Ibu mertuaku mencoba memotong. Kamu hanya membesar-besarkan. Ini bukan hal seharusnya dibicarakan." Aku menatapnya lurus. Suara tetap tenang tapi menusuk. "Tidak membesar-besarkan, Bu. Semua yang kalian lakukan dulu nyata. Sekarang semua tamu bisa menilai sendiri, dan semua orang tahu siapa yang sebenarnya berwibawa, dan siapa yang hanya pura-pura." Wajah pengantin baru memerah. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap para tamu, berharap ada yang membelanya, tapi tidak ada. Semua mata tetap tertuju pada keluarga mantan. Seorang tamu wanita lainnya menambahkan, "Kalau aku jadi tamu lain, aku pasti tidak mau bersanding di meja dengan keluarga yang bisa sebongkok ini. Bagaimana mereka bisa menertawakan menantu sendiri dulu, lalu berpesta seakan segalanya normal?" Mantan suamiku menunduk. Wajahnya pucat. Ia menatapku dengan campuran amarah dan frustrasi, tapi tidak mampu berkata apa-apa. Aku tersenyum tipis, menatap seluruh aula. Malam ini, pesta ini bukan lagi sekadar pernikahan. Ini adalah panggung pembelajaran bagi semua orang tentang bagaimana kesombongan bisa runtuh di hadapan kebenaran. Dan keluarga yang dulu mengusir, menghina, kini sedang dipermalukan oleh semua orang yang hadir di sini. Bisik-bisik tamu semakin keras. Sebagian sudah mulai mengabadikan momen ini untuk dibagikan.
Keluarga mantan semakin terlihat rapuh. Ibu mertuaku menunduk, tangan menutupi wajahnya. Mantan suamiku diam, menahan malu yang tak terkira. Pengantin baru menangis pelan, menyadari semua tamu kini menilai mereka secara terbuka. Aku tahu malam ini akan dikenang bukan sebagai pesta pernikahan mewah, tapi sebagai pesta yang menghancurkan kesombongan keluarga mantan secara total. Dan aku berdiri tegak, Ratu Merah yang berhasil menaklukkan panggung balas dendamnya. Setelah gosip dan bisik-bisik tamu memenuhi aula, aku merasakan energi berbeda. Beberapa tamu mulai mendekat ke arahku, memberikan senyuman dukungan, pandangan kagum, bahkan tepuk tangan pelan. Seorang wanita muda, yang terlihat rapi dengan gaun biru tua, mencondongkan tubuh, berbisik, "Saya salut pada keberanianmu. Aku tidak akan pernah punya nyali melakukan apa yang kau lakukan." Aku tersenyum tipis, menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih." Kadang keberanian itu muncul dari rasa sakit yang dulu kita alami. Malam ini, aku menyalurkan semua itu. Seorang pria parubaya yang hadir bersama keluarganya menepuk bahuku perlahan. "Kamu benar-benar menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Tidak hanya cantik dan anggun, tapi juga kuat. Luar biasa." Aku menoleh ke arah aula, melihat tamu-tamu lain mulai berdiri, memberi pandangan penuh penghargaan. Beberapa bahkan mulai mengambil video untuk kenangan, tetapi bukan kenangan pesta mewah, melainkan kenangan momen kemenangan kebenaran atas kesombongan. Di sisi lain ruangan, keluarga mantan terlihat semakin putus asa. Ibu mertuaku menunduk, tangan menutupi wajahnya. Bibirnya gemetar, dan matanya menatap lantai. Tidak ada lagi aura wibawa yang biasanya ia tunjukkan. Mantan suamiku menelan ludah beberapa kali, mencoba menenangkan diri. Tapi jelas ia tidak mampu menghadapi kenyataan. Matanya sesekali menoleh ke arah tamu-tamu yang kini mulai tersenyum, dan memberikan tepuk tangan kecil padaku. Pengantin barunya terlihat semakin lemah. Air mata menetes di pipinya, wajah memerah, dan ia berusaha menarik mantan suamiku menjauh. "Kita harus pergi. Aku tidak mau terus diperhatikan seperti ini." Aku menatap mereka dengan tenang, senyum tipis menghiasi bibirku. "Pergi? Tidak perlu. Semuanya harus menyaksikan kebenaran ini sampai akhir. Karena hanya dengan itu, kalian akan mengerti bagaimana rasanya dihancurkan oleh apa yang dulu kalian lakukan." Seorang tamu wanita menepuk bahuku lagi, kali ini dengan senyum hangat. "Jangan khawatir. Kamu tidak sendiri. Banyak dari kami yang mendukungmu." Aku menatap sekeliling aula, menyadari satu hal. Kekuatan yang kurasakan malam ini bukan hanya berasal dari diriku sendiri, tapi juga dari pengakuan dan dukungan diam-diam para tamu. Mereka bukan hanya penonton, tapi saksi yang memperkuat posisiku. Ibu mertuaku menunduk semakin dalam, tubuhnya gemetar. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Mantan suamiku terlihat semakin bingung, mencoba mencari cara untuk memulihkan wajahnya di depan tamu, tapi usahanya sia-sia. Aku melangkah lebih dekat ke keluarga mantan, suara tetap tenang namun penuh otoritas. "Malammu sudah cukup untuk kalian belajar satu hal. Kesombongan dan kebohongan tidak akan pernah menang atas kebenaran. Dan kalian yang dulu menghina, menindas, dan mengusir, kini harus menyaksikan bagaimana kebenaran berdiri di hadapan semua orang." Para tamu kini bertepuk tangan perlahan. Beberapa menyalakan kamera, beberapa menatap dengan mata berbinar. Energi aula berubah total, dari pesta mewah menjadi arena pengungkapan kebenaran dan kemenangan tokoh utama. Aku menarik napas panjang, menatap ibu mertuaku satu persatu. Senyum dingin tetap ada di bibirku, tapi mataku penuh kemenangan yang tidak perlu kata-kata. Malam ini, aku berdiri sebagai Ratu Merah yang bukan hanya membalas dendam, tapi juga memperoleh pengakuan. Malam itu, aku menyadari sesuatu. Dukungan diam-diam dari para tamu bahkan lebih mematikan daripada aib yang kubongkar. Mereka adalah saksi yang membuat keluarga mantan tidak punya tempat bersembunyi. Dan aku tetap tegak, anggun, dengan aura kemenangan yang semakin terasa.
Suasana aula kini benar-benar kacau. Keluarga mantan mencoba memulihkan wibawa, tapi usaha mereka justru membuat mereka terlihat semakin rapuh dan tak berdaya. Ibu mertuaku berdiri, menahan napas panjang, mencoba mengatur suara. Baiklah, mari kita tenang. Tidak perlu membuat tamu khawatir. Semua ini hanyalah salah paham. Seorang tamu wanita menatapnya dingin, lalu bersuara cukup keras agar terdengar. Salah paham? Maaf, Bu, tapi video yang diputar tadi, tagihan catering, dan semua bukti yang diperlihatkan, jelas bukan salah paham. Semua tamu bisa menilai sendiri. Tamu-tamu lain mulai berbisik, saling menatap, bahkan beberapa menggelengkan kepala. Bisikan ini terdengar keras, sampai beberapa tamu yang awalnya dia mulai ikut membicarakan aib keluarga mantan. Mantan suamiku mencoba meredam. Cukuplah, kita tidak perlu membuat hal ini semakin buruk di depan tamu. Semuanya bisa diselesaikan secara pribadi. Aku menatapnya dengan dingin, senyum tipis menghiasi bibirku. Mas, tidakkah kau sadar? Hal yang dulu kau biarkan terjadi padaku, kini terlihat jelas di depan semua orang. Tidak ada jalan kembali. Malam ini, kebenaran sudah menang. Pengantin baru terlihat semakin panik. Ia menepuk-nepuk gaunnya sendiri. Suaranya gemetar. Kamu keterlaluan. Pesta ini milikku juga. Apa maksudmu menghancurkannya di depan semua tamu? Aku melangkah perlahan ke arahnya. Suara tenang tapi menusuk. Nyonya, pesta ini memang milikmu, secara fisik. Tapi secara moral dan kebenaran, malam ini sepenuhnya milikku. Dan semua orang menyaksikan apa yang seharusnya kalian ketahui. Seorang tamu pria yang duduk di barisan depan berbisik ke temannya. Waduh, kalau aku jadi mereka, aku pasti malu setengah mati. Temannya hanya mengangguk, menatap keluarga mantan dengan pandangan sinis. Ibu mertuaku berusaha berbicara lagi, tapi kata-katanya pecah, terdengar lemah. Ini tidak benar. Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Aku menatapnya lurus, menurunkan suara agar terdengar jelas namun tegas. Bu, semua tamu di sini sekarang tahu. Semua saksi melihat. Dan semua bukti sudah diperlihatkan. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Kalian bisa mencoba mengelak, tapi aib kalian sudah terbuka. Para tamu mulai bertepuk tangan pelan. Sebagian tertawa kecil, sebagian lagi menggelengkan kepala sambil bergumam. Memalukan sekali. Tidak heran dulu mereka menghina menantu sendiri. Ini pesta pernikahan atau drama penghancuran reputasi? Mantan suamiku terlihat semakin lelah. Tangannya gemetar saat mencoba menutupi wajahnya. Pengantin barunya menunduk, menahan air mata, sementara ibu mertuaku tampak seperti orang yang baru saja kehilangan dunia. Aku melangkah ke tengah aula, suara jelas terdengar oleh semua orang. Saudara-saudara, malam ini kalian menyaksikan sebuah pelajaran. Kesombongan dan kebohongan tidak akan pernah menang. Mereka yang dulu menghina dan menindas, kini harus menanggung malu di depan semua tamu. Dan saya hanya menegakkan kebenaran yang selama ini mereka coba sembunyikan. Tamu-tamu kembali bersorak, beberapa menyalakan kamera, beberapa merekam untuk diunggah. Bisikan mereka semakin keras, semua membicarakan aib keluarga mantan dengan lantang. Ibu mertuaku menunduk dalam, menutupi wajah dengan tangan. Mantan suamiku diam, wajahnya pucat. Pengantin baru menangis, sadar bahwa semua tamu kini mengetahui kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Aku menarik napas panjang, menatap aula yang penuh tamu. Senyum dingin masih ada di bibirku. Malam ini, aku tidak hanya membalas dendam, tapi juga membuat seluruh keluarga mantan merasakan malu yang setimpal. Dan aku tetap berdiri tegak, ratu merah di tengah panggung, menyadari bahwa kemenangan ini bukan hanya tentang harta atau status, tapi tentang kebenaran yang akhirnya diakui semua orang. Setelah kegagalan keluarga mantan mencoba menyelamatkan diri, suasana pesta benar-benar berubah.
Para tamu kini tidak hanya bergosip di belakang, tapi mulai memberikan dukungan secara terbuka kepada tokoh utama. Seorang wanita paruh baya berdiri dari kursinya, menepuk tangan pelan. Saya ingin memberi tepuk tangan untuk keberanian Anda. Tidak banyak orang yang berani melakukan apa yang Anda lakukan. Beberapa tamu lain mengikuti, tepuk tangan terdengar di seluruh aula. Sebagian menyalakan kamera untuk mengabadikan momen itu. Aku menatap mereka. Senyum tipis menghiasi bibirku. Energi yang kurasakan kini berbeda. Bukan hanya kemenangan pribadiku, tapi pengakuan publik atas kebenaran yang kubawa. Mantan suamiku terlihat semakin terpojok. Wajahnya pucat. Tangan gemetar saat mencoba menenangkan pengantin baru. Cukup, tolong. Jangan buat semua orang melihat kami seperti ini. Aku menatapnya tajam. Suara dingin tapi jelas. Mas, semua orang sudah melihat. Malam ini bukan tentang kalian. Malam ini tentang kebenaran yang akhirnya muncul. Dan kalian? Kalian hanya bisa menahan malu. Pengantin barunya mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar serak dan tidak meyakinkan. Ini tidak adil. Aku tidak tahu fakta-fakta itu. Seorang tamu muda menimpali, bersuara cukup keras. Kalau aku jadi pengantin baru, aku pasti ingin tahu kebenaran sebelum menikah. Tidak heran kalian terlihat panik. Beberapa tamu lain mulai mendekat, menepuk bahu dan memberikan kata-kata dukungan padaku. Kamu hebat. Keberanianmu luar biasa. Kamu benar-benar menunjukkan siapa yang kuat. Aku tersenyum tipis, menatap semua tamu dengan mata penuh kemenangan. Terima kasih. Kadang satu-satunya cara untuk membalas kesalahan adalah menunjukkan kebenaran kepada semua orang. Dan malam ini, semua saksi ada di sini. Ibu mertuaku tampak semakin putus asa. Wajahnya pucat, bibir gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, tidak berani menatap siapapun. Mantan suamiku menunduk juga, mencoba menutupi rasa malu. Pengantin barunya menangis pelan, menyadari semua tamu kini mendukung pihak yang benar. Aku melangkah perlahan ke tengah aula, suara tenang tapi tegas. Saudara-saudara, apa yang kalian saksikan malam ini adalah pelajaran penting. Kesombongan dan kebohongan tidak akan pernah menang atas kebenaran. Mereka yang dulu menghina dan mengusir, kini berdiri di hadapan semua orang, terpojok, dan dipermalukan oleh fakta. Tamu-tamu kembali bersorak, tepuk tangan semakin ramai. Sebagian menyalakan ponsel, siap merekam momen yang akan dikenang sebagai pesta yang berubah menjadi pengungkapan kebenaran dan balas dendam moral. Ibu mertuaku menunduk semakin dalam, menutupi wajah dengan tangan. Mantan suamiku diam, menahan malu yang tak tertahankan. Pengantin barunya mencoba memalingkan wajah, tapi semua mata tetap tertuju pada mereka. Aku menarik napas panjang, menatap seluruh aula. Senyum dingin tetap ada di bibirku, tapi mataku penuh kemenangan. Malam ini, aku bukan hanya membalas dendam, tapi juga memperoleh pengakuan publik yang lebih berharga daripada apapun. Pengakuan atas kebenaran dan keberanian. Dan aku tetap berdiri tegak, ratu merah di tengah panggung, menyadari bahwa kemenangan ini lebih indah karena dukungan yang membanjiri dari mereka yang menyaksikan dengan jujur. Setelah dukungan tamu semakin terbuka, suasana pesta berubah total. Beberapa tamu mulai menyindir keluarga mantan secara langsung, menambahkan rasa malu yang tak tertahankan bagi mereka. Seorang pria berdiri di dekat meja, menatap ibu mertuaku dengan senyum tipis tapi menusuk. Bu, saya benar-benar kagum dengan keberanianmu. Memalukan menantu sendiri dulu, lalu berpesta di tempat yang bukan milikmu. Luar biasa. Ya. Beberapa tamu lain menatap dan menahan tawa, sementara ibu mertuaku menelan ludah, wajahnya merah padam. Ini tidak benar, teriaknya, tapi suaranya pecah dan tidak terdengar tegas. Mantan suamiku mencoba menarik pengantin baru menjauh, tapi tamu lain bersuara, "Mas, jangan pergi. Ini sangat menarik. Kita ingin melihat bagaimana keluarga angku ini menghadapi kebenaran yang mereka sembunyikan begitu lama."
Pengantin baru terlihat panik, menutupi wajahnya, tapi bisikan tamu terus terdengar. Wah, kalau aku jadi mereka, aku pasti ingin hilang dari muka bumi. Ini pesta pernikahan atau arena memalukan keluarga. Memalukan sekali, dan semua bukti sudah jelas. Aku melangkah perlahan ke arah mereka, suara tenang tapi menusuk. Saudara-saudara, saya harap kalian semua memperhatikan ini. Keluarga yang dulu mengusir menantu sendiri kini terlihat seperti boneka kesombongan yang kehilangan kendali. Malam ini bukan tentang siapa yang menikah, tapi tentang kebenaran yang akhirnya terungkap. Seorang tamu muda menambahkan, kalau aku jadi pengantin baru, aku pasti ingin tahu fakta sebelumnya. Tidak heran mereka panik. Ibu mertuaku menunduk semakin dalam, tangan menutupi wajah. Bibirnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Mantan suamiku menunduk, tak mampu berkata apapun. Pengantin baru menangis pelan, menyadari semua tamu kini menilai mereka secara terbuka. Aku menatap aula penuh tamu, senyum tipis menghiasi bibirku. Malam ini adalah pelajaran tentang kesombongan dan kebohongan. Mereka yang dulu menghina, menindas, dan mengusir, kini hanya bisa merasakan malu di hadapan semua orang. Tamu-tamu kembali bersorak, tepuk tangan semakin ramai. Beberapa mulai merekam, bersorak, dan menambahkan komentar satir. Seorang wanita paruh baya mencondongkan tubuh dan menatap ibu mertuaku. Bu, mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk belajar bahwa kesombongan tidak akan pernah menang. Terlambat memang, tapi setidaknya kalian bisa menyadari kesalahan. Ibu mertuaku tidak bisa berkata apapun. Ia menunduk, gemetar, tak berani menatap siapapun. Mantan suamiku terlihat semakin putus asa. Pengantin baru menangis, menyesali pilihan yang dibuatnya. Aku melangkah ke tengah aula, suara tetap tenang tapi penuh otoritas. Saudara-saudara, malam ini bukan sekadar pesta pernikahan. Ini adalah pengungkapan kebenaran. Semua tamu menyaksikan, semua saksi ada di sini. Dan mereka yang dulu menghina menantu sendiri, kini menghadapi konsekuensi dari kesombongan mereka. Sorak-sorai tamu kembali terdengar. Beberapa menyalakan kamera, beberapa menahan tawa, beberapa menepuk bahu dan memberikan senyum dukungan padaku. Aku menarik napas panjang, menatap aula penuh tamu. Senyum dingin tetap ada di bibirku, mataku penuh kemenangan. Malam ini, aku bukan hanya membalas dendam, tapi juga memperlihatkan kepada semua orang siapa yang benar dan siapa yang kalah. Dan aku tetap tegak, Ratu Merah di tengah panggung, menikmati kehancuran reputasi keluarga mantan yang semakin nyata. Keluarga mantan tampak panik. Mereka berbisik satu sama lain, mencoba mencari celah untuk kabur dari aula. Namun, setiap gerakan mereka diperhatikan semua tamu yang kini lebih waspada dan tajam dalam menilai. Ibu mertuaku mencoba berdiri, gemetar, lalu berkata dengan suara pecah, Kita harus pergi dari sini. Ini tidak adil." Seorang tamu pria menatapnya dingin, lalu bersuara keras, "Tidak adil? Maaf, Bu, tapi yang tidak adil justru perlakuan kalian dulu terhadap menantu sendiri. Sekarang, semua orang melihat kebenaran yang kalian coba sembunyikan." Mantan suamiku menoleh ke arah pengantin baru, wajah pucat. Ayo kita keluar sebentar, agar tamu tidak terus melihat." Aku menatap mereka dengan tatapan dingin, senyum tipis di bibirku. "Pergi? Tidak semudah itu. Malam ini, kalian harus menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai. Kebenaran tidak bisa dibiarkan kabur." Pengantin baru mencoba menarik tangan mantan suamiku, berbisik panik, "Kita harus pergi sekarang. Mereka tidak akan berhenti mempermalukan kita." Seorang tamu wanita mencondongkan tubuh dan menatap pengantin baru. "Tidak heran kalian panik. Semua bukti sudah jelas. Semua tamu tahu. Tidak ada yang bisa menolong kalian sekarang." Ibu mertuaku akhirnya mencoba melangkah ke pintu keluar, namun tumit sepatunya tersangkut karpet. Ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh,
Tapi seorang tamu dengan cepat menahan. "Lihat itu," bisik beberapa tamu sambil tertawa kecil. Ini baru namanya keluarga yang tidak bisa menyembunyikan aib. Tidak percaya mereka sebegini panik. Mantan suamiku mencoba membantu ibu mertuaku berdiri, namun gerakan mereka canggung dan terlihat kikuk. Tamu-tamu menatap, beberapa tertawa kecil, beberapa merekam momen itu. Aku melangkah perlahan mendekat. Suara tetap tenang tapi menusuk. "Bu, Mas, kalian ingin kabur, tapi semua orang sudah melihat. Malam ini bukan hanya tentang kalian, tapi tentang kebenaran yang tidak bisa disembunyikan. Dan kalian hanya bisa merasakan malu." Pengantin baru menangis pelan, menutupi wajahnya. Ia sadar bahwa pelarian ini justru membuat mereka terlihat semakin tidak berdaya. Seorang tamu pria menambahkan, menatap keluarga mantan. "Kalau aku jadi kalian, aku pasti ingin menghilang dari dunia. Tapi sayangnya, semua saksi ada di sini. Semua bukti sudah jelas. Tidak ada jalan keluar yang bisa menyelamatkan kalian dari aib ini." Aku menarik napas panjang, menatap seluruh aula penuh tamu. Senyum dingin tetap ada di bibirku. Mataku penuh kemenangan. Malam ini, aku bukan hanya membalas dendam, tapi juga menunjukkan kepada semua orang siapa yang benar dan siapa yang kalah. Ibu mertuaku menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Mantan suamiku menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Pengantin baru menunduk, air mata terus menetes, sadar bahwa semua tamu kini menyaksikan kehancuran mereka. Aku tetap berdiri tegak, ratu merah di tengah panggung, menyadari bahwa kemenangan ini sempurna bukan karena harta atau status, tapi karena kebenaran telah menyingkap semua kesombongan mereka di depan umum. Setelah keluarga mantan terlihat panik dan mencoba kabur, beberapa tamu mulai mendekat padaku secara langsung. Mereka tidak lagi hanya berbisik di belakang, tapi ingin menunjukkan dukungan secara nyata. Seorang wanita muda melangkah ke sampingku, menepuk bahuku dengan lembut. "Kamu hebat. Aku tidak bisa membayangkan keberanian seperti itu. Aku salut pada caramu menghadapi mereka semua." Aku menoleh, tersenyum tipis. "Terima kasih." Kadang, keberanian muncul dari rasa sakit yang dulu kita alami. Malam ini, aku menyalurkan semua itu. Seorang pria parubaya menepuk bahuku lagi. "Kamu menunjukkan kepada semua orang bahwa kebenaran selalu menang. Tidak peduli seberapa kuat kesombongan, kebenaran pasti muncul." Aku menatap sekeliling aula, melihat lebih banyak tamu mulai mendekat, memberikan senyuman dukungan, tepuk tangan, dan beberapa memberi kata-kata semangat. "Kamu benar-benar menunjukkan siapa yang kuat. Keberanianmu luar biasa. Ini inspiratif. Kamu pantas mendapat semua ini." Sementara itu, keluarga mantan hanya bisa menunduk, wajah pucat, bibir gemetar. Mereka menatapku dengan campuran frustrasi, marah, dan malu yang tak tertahankan. Ibu mertuaku mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya lemah. Kamu keterlaluan, tidak pantas." Aku tersenyum tipis, suara tetap tenang namun menusuk. "Bu, aku hanya menegakkan kebenaran. Semua bukti ada di sini, semua saksi melihat. Malam ini bukan tentang siapa yang menangis atau berteriak, tapi tentang kebenaran yang berdiri di hadapan semua orang." Beberapa tamu kemudian mulai berbicara lebih lantang, menyatakan dukungan mereka. "Kamu benar-benar menginspirasi. Kalau aku berada di posisimu, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Tidak banyak yang berani menghadapi kesombongan seperti ini. Salut." Pengantin baru tampak semakin cemas, menutupi wajahnya, sementara mantan suamiku menunduk, tak mampu menatap tamu. Ibu mertuaku menutupi wajah dengan tangan, tubuh gemetar, sadar bahwa mereka kini benar-benar kehilangan wibawa di mata semua orang. Aku menatap aula penuh tamu, senyum dingin tersungging di bibirku. Malammu bukan hanya milikku, tapi pelajaran untuk semua orang. Kesombongan tidak akan pernah menang. Dan mereka yang dulu menghina, menindas, kini berdiri di hadapan kalian semua,
dipermalukan oleh fakta. Para tamu bersorak, beberapa menyalakan kamera, beberapa menepuk bahu dan tersenyum padaku. Energi aula kini berpihak padaku. Dukungan moral dan emosional dari para tamu membuatku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku menarik napas panjang, menatap keluarga mantan. Senyum dingin tetap ada di bibirku. Mataku penuh kemenangan. Malam ini, aku bukan hanya membalas dendam, tapi juga memperoleh pengakuan publik yang tak ternilai. Dukungan nyata dari orang-orang yang menyaksikan keberanian dan kebenaranku. Dan aku tetap berdiri tegak. Ratu Merah di tengah panggung, menyadari bahwa kemenangan ini sempurna karena kebenaran dan dukungan nyata dari saksi-saksi malam ini. Setelah dukungan tamu menguat, beberapa tamu mulai berani membicarakan masa lalu keluarga mantan secara terbuka. Suasana pesta berubah menjadi arena pengungkapan yang makin memalukan bagi mereka. Seorang tamu pria mencondongkan tubuh ke arah ibu mertuaku. Suaranya cukup keras untuk didengar beberapa orang di sekitar. "Bu, aku ingat dulu bagaimana kalian memperlakukan menantu sendiri. Semua orang tahu, tapi malam ini akhirnya ada yang berani membongkarnya." Ibu mertuaku menelan ludah, wajahnya memerah, bibir gemetar. Ia menunduk, tidak mampu menjawab. Mantan suamiku tampak pucat, menunduk, sesekali menoleh ke arah tamu-tamu lain yang mulai menatap dengan pandangan sinis. Seorang wanita muda menambahkan, suaranya jelas dan tegas. Dulu mereka sombong, suka memandang rendah menantu. Sekarang baru terlihat siapa yang benar-benar angkuh dan siapa yang pantas dihormati. Pengantin baru menutupi wajahnya, gemetar, sementara ibu mertuaku mencoba menariknya pergi. Namun, tamu-tamu terus berbicara, beberapa bersuara cukup keras sehingga seluruh aula bisa mendengar. Aku berdiri beberapa langkah dari mereka, senyum tipis di bibirku, mata tetap fokus pada keluarga mantan. Suasana yang terjadi malam ini persis seperti yang kuprediksi. Mereka kehilangan kendali sepenuhnya. Seorang tamu pria lagi menimpali, menatap mantan suamiku. "Kamu pasti ingat bagaimana dulu memperlakukan menantu." Malam ini semua orang melihat, dan mereka akhirnya tahu kebenaran. Aku melangkah lebih dekat. Suaraku tenang tapi menusuk. "Saudara-saudara, malam ini bukan hanya tentang pesta pernikahan. Ini adalah pengungkapan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Semua tamu menyaksikan, dan semua bukti sudah terbuka. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan." Beberapa tamu mulai bertepuk tangan, beberapa merekam, sementara yang lain menatap keluarga mantan dengan ekspresi campuran kagum dan geli. Ibu mertuaku menunduk, menutupi wajah dengan tangan, tubuhnya gemetar. Pengantin baru menangis pelan, sadar bahwa semua orang kini mengetahui kebohongan dan kesombongan yang selama ini mereka sembunyikan. Aku menarik napas panjang, menatap seluruh aula. Senyum dingin tetap menghiasi bibirku, mataku penuh kemenangan. Malam ini, aku bukan hanya membalas dendam, tapi juga menunjukkan kepada semua orang siapa yang benar dan siapa yang kalah. Para tamu kini bebas membicarakan masa lalu keluarga mantan, menciptakan gelombang aib yang tak bisa dibendung. Setiap kata yang keluar semakin mempermalukan mereka, dan aku menikmati setiap detik dari kehancuran yang terjadi di depan mataku. Aku tetap berdiri tegak, Ratu Merah di tengah panggung, menyadari bahwa kebenaran yang terbuka di depan publik jauh lebih manis daripada balas dendam pribadi. Aula kini bergemuruh dengan bisik-bisik tamu, sorak-sorai, dan tepuk tangan. Keluarga mantan terlihat panik, semakin kehilangan kendali. Malam ini, semua aib yang selama ini mereka sembunyikan terungkap di depan umum. Ibu mertuaku menunduk, menutupi wajah dengan tangan. Bibirnya gemetar, tubuhnya bergetar. Mantan suamiku diam, menunduk, wajah pucat, sesekali menoleh ke tamu dengan ekspresi frustrasi. Pengantin baru menangis terseduh-seduh, sadar bahwa semua orang kini mengetahui kebenaran. Seorang tamu wanita mencondongkan tubuh, menatap ibu mertuaku. "Bu, rasanya pasti memalukan, ya? Semua orang melihat bagaimana kalian memperlakukan menantu sendiri dulu. Sekarang semua orang tahu, dan malam ini, kebenaran menang." Aku tersenyum tipis.
Suara tenang tapi menusuk. Saudara-saudara, malam ini bukan hanya tentang pesta pernikahan. Ini adalah pengungkapan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Semua tamu menyaksikan, dan semua bukti sudah terbuka. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Seorang tamu pria menambahkan, menatap mantan suamiku. Mas, sepertinya malam ini semua orang akhirnya tahu siapa yang sebenarnya sombong dan siapa yang patut dihormati. Malam ini, reputasi kalian hancur. Aku melangkah ke tengah aula, tatapanku tajam. Senyum dingin menghiasi bibirku, penuh kemenangan. Kalian yang dulu menghina, menindas, dan mengusir, kini harus merasakan malu yang setimpal. Semua tamu menyaksikan. Semua bukti nyata. Malam ini adalah pelajaran tentang kesombongan, kebohongan, dan kebenaran. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan. Sebagian merekam dengan ponsel. Sebagian lagi menatap keluarga mantan dengan tatapan campuran kagum dan geli. Pengantin baru mencoba membela diri. Suaranya gemetar. Kamu keterlaluan. Ini malam pernikahan kami. Aku melangkah lebih dekat. Tatapanku menusuk. Nyonya, malam ini bukan tentang kalian. Malam ini tentang kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan. Semua orang tahu sekarang siapa yang benar dan siapa yang kalah. Ibu mertuaku menunduk semakin dalam. Tubuh gemetar. Mantan suamiku terlihat putus asa. Tidak mampu berkata apa-apa. Pengantin baru menangis terseduh-seduh. Menyesali semua keputusan yang mereka buat. Seorang tamu muda menepuk bahuku. Tersenyum. Kamu benar-benar menunjukkan keberanian yang luar biasa. Tidak banyak yang bisa melakukan hal seperti ini. Aku menatap seluruh aula. Menarik napas panjang. Senyum dingin tetap di bibirku. Malam ini aku tidak hanya membalas dendam, tapi juga memperoleh pengakuan dan dukungan publik yang tak ternilai. Semua tamu menjadi saksi kemenangan kebenaran atas kesombongan keluarga mantan. Aku melangkah ke sisi panggung, menatap keluarga mantan satu persatu. Suara mereka tak terdengar di tengah sorak dan bisik tamu. Mereka benar-benar kehilangan muka. Sementara aku berdiri tegak, ratu merah di tengah panggung, menikmati klimaks balas dendam yang sempurna. Malam itu, aku sadar satu hal. Kemenangan yang sesungguhnya bukan hanya tentang balas dendam pribadi, tapi tentang mengungkap kebenaran dan mendapatkan pengakuan dari semua saksi yang hadir. Setelah pesta yang berubah menjadi arena pengungkapan kebenaran, aula perlahan mulai tenang. Para tamu masih sibuk berbicara di sudut-sudut ruangan, tetapi sorak-sorai dan tepuk tangan yang mendukungku tetap terasa hangat. Aku berdiri di tengah panggung, menatap seluruh ruangan, menelan napas panjang. Senyum dingin tetap ada di bibirku, tapi mataku kini menatap lebih jauh. Bukan pada keluarga mantan, tetapi pada diriku sendiri, pada perjalanan panjang yang membawaku ke malam ini. Ibu mertuaku duduk menunduk, wajah memerah dan bibir gemetar. Mantan suamiku menunduk, sesekali menatap tamu-tamu yang kini tahu siapa mereka sebenarnya. Pengantin baru menangis pelan, menyadari bahwa semua kebohongan, kesombongan, dan perilaku buruk mereka kini telah terbongkar di hadapan semua saksi. Aku menatap mereka dengan tenang, suara lembut tapi tegas. Saudara-saudara, malam ini adalah pelajaran penting. Kesombongan, kebohongan, dan perlakuan yang salah terhadap orang lain akan selalu menemukan jalannya untuk terbongkar. Mereka yang dulu menghina, menindas, dan mengusir, kini telah belajar dengan cara yang paling keras, di hadapan semua orang. Beberapa tamu menepuk bahuku, tersenyum hangat. Kamu luar biasa, bisik mereka. Keberanianmu memberi pelajaran bagi banyak orang di sini. Aku tersenyum tipis, menunduk sedikit sebagai tanda terima kasih. Terima kasih. Kadang,
Untuk menegakkan kebenaran, kita harus berani menghadapi masa lalu, menghadapi rasa sakit, dan berdiri tegak meski dunia menentang kita. Aku menoleh ke arah keluarga mantan satu persatu. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa malu mereka sekarang. Mereka tahu bahwa malam ini, reputasi mereka hancur, dan semua tamu telah menjadi saksi. Tapi aku tidak merasa dendam lagi, karena kebenaran sudah menang. Seorang tamu muda mendekatiku, tersenyum. Malam ini, kamu bukan hanya membalas dendam. Kamu menunjukkan bahwa keberanian dan kebenaran selalu lebih kuat daripada kesombongan dan kebohongan. Aku menarik napas panjang, menatap langit-langit apartemen yang kini terasa seperti saksi bisu dari kemenangan ini. Malam ini aku belajar sesuatu yang penting, kataku pelan, bahwa balas dendam terbaik bukan hanya membuat orang lain malu, tapi menegakkan kebenaran dan berdiri dengan kepala tegak, membiarkan semua saksi melihat siapa yang benar dan siapa yang kalah. Para tamu mulai perlahan meninggalkan aula, masih tersenyum padaku, beberapa mengulurkan tangan untuk memberi selamat. Aku menatap mereka satu persatu, menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang balas dendam pribadi, tapi tentang kemenangan moral yang tak ternilai harganya. Aku menoleh ke jendela besar apartemen, menatap kota yang bersinar dengan cahaya lampu malam. Rasa lega dan kemenangan memenuhi dadaku. Aku tersenyum tipis, dan di dalam hati, aku tahu satu hal. Aku tidak hanya menang secara moral, tapi aku juga telah menutup bab lama hidupku dengan cara yang paling indah. Dan malam itu, aku berdiri tegak, ratu merah di tengah apartemenku, mengetahui bahwa kemenangan ini bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang pernah merasa dihina, diabaikan, atau disakiti. Kebenaran selalu menang. Dan aku adalah buktinya. Tamat.